Jadi di sini intinya seperti ini, perbedaan antara makan dan berobat. Kalau makan itu boleh makan yang haram ketika darurat, tapi kalau berobat tidak boleh gitu. Ini pendapat yang dipilih Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya mutlak, kalau berobat dengan yang haram itu tidak boleh gitu. Tapi kalau makan itu boleh. Dan orang yang membolehkan berobat dengan yang haram dalam keadaan darurat itu mengkiaskan dengan makan. Mengkiaskan dengan makan tadi. Kalau makan aja boleh, kenapa berobat tidak boleh? Jadi hasil pengkiasan dari itu asal hukumnya. Jadi proses hukumnya dari situ disimpulkan kalau gitu berobat dengan haram juga boleh ketika darurat gitu. Maka di sini dikomentari oleh sebagian ulama ini kias yang tidak pas, karena makan itu berbeda halnya. Kalau makan tadi kita makan, kita kenyang pasti kan, habis makan pasti kenyang. Tapi kalau berobat itu belum tentu sembuh gitu. Berobat dengan yang haram ini belum tentu sembuh, bahkan ada yang berobat dengan yang haram justru malah tambah parah gitu. Jadi di sini tidak ada jaminan. Maka di sini kiasnya tidak pas. Maka pada intinya berobat dengan yang haram itu tidak boleh. Ini pendapat yang dibeli oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini berdasarkan hadis Nabi juga. Bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, "Innallaha anzala da'a wa dawa'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Jadi Allah telah menurunkan penyakit itu beserta obatnya. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan telah dijadikan dari setiap penyakit itu ada obatnya. Tadawu, maka berobatlah. Jadi berobat di sini diperintahkan. Tadawu, dan berobat di sini ini berobat yang sifatnya al-fisihi, berobat yang sifatnya fisik. Ya, berobat yang sifatnya fisik. Bukan ruqyah, beda lagi. Bukan ruqyah, ini berobat yang betul-betul berobat secara fisik, entah itu dibekam atau di operasi gitu, atau minum obat. Ini namanya berobat, tadawu. Wala tadawu bi haram, dan janganlah engkau berobat dengan yang haram. Ini jelas hadisnya. Jadi kita tuh diperintahkan berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram. Yang haram itu apa? Contohnya berobat dengan tokek. Tokek ini buat apa biasanya? Buat gatal. Tokek ini haram. Kenapa haram? Karena tokek ini binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Setiap binatang yang diperintah untuk dibunuh itu haram hukumnya. Ya, tokek itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau kita bisa membunuh sekali pukulan mati 100 pahalanya. Kalau 2 kali baru mati pahalanya ya tidak seperti yang awal tadi. Kalau 3 kali baru mati maka pahalanya lebih sedikit lagi, tidak seperti yang kedua. Itu jadi ini diperintahkan untuk dibunuh. Cicak, tokek itu termasuk. Maka itu tidak boleh dipakai berobat, itu haram. Ya. Bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil waza basamahu fuwaisikon. Bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah memerintahkan untuk membunuh waza, ya cicak dan tokek, itu dia termasuk, dan menyebutnya sebagai binatang yang fasik. Ya. Dan juga termasuk larangan berobat dengan yang haram. Rasulullah pernah melarang untuk berobat dengan sesuatu yang menjijikkan. Ya. Nah, Rasulullah SAW anidawa'il khabis. Jadi Nabi ini melarang kita berobat dengan obat yang khabis, menjijikkan. Ya. Menjijikkan. Tidak boleh berobat dengan yang menjijikkan. Ya. Ini bedanya apa? Bedanya makan sama berobat. Ya, adapun vaksin itu beda lagi pembahasan. Ya, vaksin itu beda lagi pembahasannya. Ini kita bahas tentang fakta tentang vaksin. Vaksin itu pada intinya boleh gitu. Tapi kita vaksin itu
bukan untuk gaya-gayaan, ya bukan supaya kita dianggap wah gitu, tapi kita vaksin ini untuk apa? Untuk kebutuhan kesehatan dan kebutuhan hajatan. Nah itu. Kalau sekarang ini kita vaksin itu pertama untuk kesehatan, kedua hajatan. Apa buktinya? Kalau sekarang kita belanja, nggak divaksin nggak boleh. Jadi kita butuh hajat, butuh belanja, belum divaksin nggak boleh. Kalau nggak percaya, antum datang ke ada swalayan, antum nggak boleh masuk kalau belum vaksin. Iya, termasuk mungkin naik kereta itu juga nggak boleh kalau belum vaksin. Ya. Kalau kereta belum tahu pasti. Kalau swalayan sebagian saya sudah membuktikan itu memang nggak boleh masuk, ditulisi. Ditanya dulu mana kartu vaksin ya. Yang sudah punya aman bisa belanja bebas, tapi sebagian swalayan tidak semua. Maka kita vaksin ini memang untuk kesehatan dan hajat ya. Vaksin itu disyariatkan dalam Islam, termasuk usaha pencegahan ya. Jadi berbeda halnya ya. Vaksin ini ada pembahasan tersendiri. Adapun berobat ini memang jelas berobat. Berobat itu tidak boleh dengan yang haram. Ini kata kuncinya atau kaidahnya. Jadi segala yang diharamkan tidak boleh kita berobat dengan itu. Karena juga tidak ada jaminan sembuh dengan yang haram tadi. Dan berobat itu diperintahkan, tapi ulama sepakat hukumnya nggak wajib. Jadi berobat itu nggak wajib hukumnya, tapi sunnah gitu. Makanya pernah ada seorang budak yang ketika itu minta diobati sama Rasulullah, minta diruqyah. Tapi ketika ditawari kalau saya ruqyah, gimana? Jaminan surganya hilang kan? Tiket surganya hilang. Akhirnya apa? Dia nggak jadi diruqyah, nggak mau. Udah saya sakit aja lah gitu. Yang penting dapat surga. Gitu. Jadi dia nggak jadi berubah. Jadi di sini para ulama itu menyimpulkan hukumnya nggak wajib. Ini penyakit yang sifatnya nggak menular gitu. Masih ada perincian. Tapi kalau penyakit itu menular, dia wajib berubah. Karena kaitannya dengan orang lain dan menjaga nyawa orang lain ini wajib. Dengan kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau sifatnya penyakit menular, maka dia wajib berubah. Itu intinya. Tapi kalau nggak menular, nggak wajib. Ini perkataan para ulama. Makanya kalau berubah dengan yang haram itu nggak boleh, gitu. Tapi kalau makan dalam keadaan darurat boleh. Seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan setiap ada penyakit ada obatnya. Maka jangan putus asa. Pasti ada obatnya. Bahkan penyakit itu bisa sembuh dengan hanya kita berdoa. Berdoa kepada Allah tiba-tiba sembuh, itu sangat mungkin ya. Atau dengan ruqyah itu sangat mungkin, cukup diruqyah, cukup berdoa, ini bisa sembuh. Bacakan Al-Quran itu syifa ya, syifa obat, baik obat penyakit jasmani maupun rohani. Maka tidak ada alasan untuk kemudian kita berobat dengan yang haram, karena masih banyak cara yang lain seperti itu. Adapun kalau makan darurat, nah itu boleh dengan catatan tadi ya, dengan syarat-syarat tadi.